40 hari setelah suami saya dikubur, ibu mertua saya berdiri di ambang pintu apartemen kami. Dan kalimat pertamanya, bukan bela sungkawa. Kunci cadangan mana? Apartemen ini sudah ada pembelinya. Suara saya belum kering dari tangis. Foto Bramantyo masih saya peluk di dada. Dan wanita yang melahirkan suami saya itu menatap ruangan ini seperti seorang juru lelang, menghitung setiap perabot dengan matanya. Di belakangnya, adik iparku, Vanya, tersenyum tipis sambil mengetik di ponsel. Mereka pikir saya hanya janda muda yang patah, perempuan kampung yang mereka izinkan masuk keluarga karena terpaksa. Mereka pikir saya tidak tahu apa-apa soal surat, soal notaris, soal tanda tangan orang yang sudah tiada. Tapi mereka lupa satu hal, suami saya sebelum pergi meninggalkan satu amplop coklat di tangan seorang teman lama. Dan malam itu, saya berhenti menangis. Saya mulai menghitung. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk, tolong tekan tombol like dan subscribe, ya. Bukan sekedar formalitas, karena kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana seorang perempuan yang dikira lemah membiarkan lawannya menggali kuburannya sendiri, lalu menutupnya dengan satu tanda tangan yang tidak pernah mereka duga, dan tulis di kolom komentar. Kalian menyimak dari kota mana? Sekarang, izinkan saya bercerita dari awal. Nama saya Larasati, 32 tahun. Saya seorang pengacara di sebuah firma kecil di kawasan Kuningan, Jakarta. 7 tahun saya menikah dengan Bramantyo, seorang arsitek yang membangun namanya dari nol. Kami tidak punya anak. Kami hanya punya satu sama lain. Dan satu apartemen di Kebayoran Baru yang kami cicil dengan keringat berdua. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun di depan keluarga Bramantyo, saya memilih diam. Saya kira kalau saya cukup sabar, cukup menunduk. Suatu hari mereka akan menerima saya. Saya salah. Saya masih ingat, pertama kali saya diperkenalkan pada keluarga Bramantyo 7 tahun lalu. Rumah besar di kawasan Menteng itu. Meja makan panjang dengan porselen mahal. Dan Bu Sundari yang menatap saya dari ujung ke ujung. Seolah menilai kualitas sebuah barang di pasar. Bram, katanya waktu itu. Cukup keras untuk saya dengar. Kamu yakin? Anak orang tidak punya siapa-siapa. Yatim piatu. Apa dia tidak sedang mengincar hartamu? Saya berdiri di sana, dengan senyum yang saya paksakan, dengan tangan yang dingin. Bramantyo langsung menggenggam tangan saya di bawah meja. Bu, katanya tenang. Aku mencintai Larasati karena hatinya, bukan karena keluarganya. Dan dia tidak butuh hartaku. Dia perempuan yang lebih kuat dari yang ibu kira. Bu Sundari hanya mendengus. Sejak hari itu, sikapnya tidak pernah berubah. Di setiap acara keluarga, saya selalu ditempatkan di kursi paling ujung. Setiap lebaran, amplop yang ia berikan pada menantu lain selalu lebih tebal dari milik saya. Setiap kali saya memasak untuk keluarga, ia akan mencicipi sedikit, lalu meletakkan sendoknya dan berkata, "Masakan kampung. Bram, memang selera makannya sudah turun sejak menikahimu." Vanya, adik ipar saya, belajar dengan baik dari ibunya. Ia memanggil saya Mbak dengan nada yang selalu terselip cibiran. Ia meminjam barang-barang saya tanpa mengembalikan, dan ia paling suka mengingatkan di depan tamu bahwa saya cuma pengusaha kecil yang beruntung dinikahi Mas Bram selama 7 tahun. Bramantyo adalah tameng saya. Setiap kali mereka menusuk, ia berdiri di depan saya. Setiap kali saya menangis diam-diam di kamar mandi, ia yang menemukan saya, memeluk saya, dan berbisik, "Sabar, jelas. Suatu hari, mereka akan lihat siapa kamu sebenarnya." Tapi Bramantyo tidak tahu bahwa suatu hari itu akan datang tanpa dia. Bramantyo meninggal dalam sebuah kecelakaan di tol dalam kota. Hujan, truk yang rem blong, dan dalam satu malam dunia saya runtuh. Saya bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Yang saya ingat dari pemakaman itu bukan doa, bukan pelukan. Yang saya ingat adalah ibu mertua saya, Bu Sundari.
yang berbisik ke telinga kerabatnya. Cukup keras untuk saya dengar. Untung belum punya anak. Jadi, tidak ada yang mengikat harta Bramantyo ke perempuan ini. Belum 7 hari suaminya di tanah. Dan yang dia pikirkan adalah harta. Saya diam saja waktu itu. Saya pikir itu duka yang berbicara. Saya memaafkannya dalam hati. Betapa bodohnya saya. 40 hari. Itulah jarak antara kubur suami saya dan ketukan pintu yang saya ceritakan di awal. Bu Sundari masuk tanpa permisi. Fania mengekor. Dan tanpa basa-basi, ibu mertua saya menaruh setumpuk dokumen di meja makan kami. Meja tempat Bramantyo dan saya sarapan setiap pagi. Larasati, katanya. Nadanya datar, seperti membaca daftar belanja. Kamu masih muda. Meratapi Bramantyo tidak akan menghidupkannya. Sebaiknya kamu pulang ke kampungmu. Cari hidup baru. Apartemen ini urusan keluarga. Bu, suara saya bergetar. Ini belum 40 hari. Justru karena itu, potong Fania, tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Biar cepat selesai. Mbak Larasati kan tidak punya hak apa-apa di sini. Rumah ini atas nama Mas Bram. Sekarang Mas Bram tidak ada. Jadi, jatuh ke ibu. Saya menatap mereka bergantian. Ada sesuatu yang salah, bukan hanya kekejaman. Ada rencana. Gerakan mereka terlalu rapi, terlalu cepat. Terlalu siap untuk orang yang katanya sedang berduka. Ibu mertua membuka satu map. Saya melihat sekilas kop sebuah kantor notaris. Dan saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sedetik. Di bawah salah satu surat, ada tanda tangan. Tanda tangan Bramantyo. Tapi Bramantyo sudah meninggal 40 hari yang lalu. Saya kenal tanda tangan suami saya seperti saya kenal detak jantung saya sendiri. Dan yang tertera di kertas itu, huruf awalnya terlalu bulat, ekornya terlalu panjang. Itu tanda tangan yang ditiru, bukan yang ditulis. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya merasa dingin. Dingin yang aneh, yang tenang. Boleh saya lihat dokumennya, Bu? Tanya saya. Selembut mungkin. Bu Sundari menutup map itu cepat-cepat, memasukkannya ke tas. Tidak perlu. Ini urusan orang dewasa. Kamu istirahat saja. Nanti ibu urus semua. Nanti ibu urus semua. Kalimat itu terngiang di kepala saya sepanjang malam. 3 hari kemudian, mereka datang lagi. Kali ini tanpa mengetuk. Saya sedang duduk di kamar, membereskan pakaian Bramantyo yang masih tergantung rapi, masih menyimpan aromanya. Tiba-tiba, pintu apartemen terbuka. Fania masuk lebih dulu. Membawa seorang tukang kunci, Mbak Larasati, katanya dengan santai, seolah sedang bicara tentang cuaca. Kami mau ganti kunci, ibu khawatir ada barang berharga yang hilang. Mbak paham, kan? Sekarang ini kan aset keluarga. Aset keluarga. Di dalam rumah tempat suami saya baru saja meninggal. Saya berdiri di ambang pintu kamar. Vania, saya masih tinggal di sini. Ini rumah saya dan Mas Bram. Vania tertawa kecil. Tawa yang paling saya benci. Rumah Mbak menyumbang berapa untuk apartemen ini? Mbak, semua ini uang Mas Bram. Dan Mas Bram itu anak ibu. Jadi tolong, jangan bikin susah. Kalau Mbak mau, silakan kemasi barang Mbak sekarang. Yang barang Mbak sendiri, ya. Jangan bawa yang punya Mas Bram. Bu Sundari muncul di belakangnya, mengangguk puas. Fania benar, dan mulai minggu depan, listrik dan air. Ibu yang bayar. Jadi ibu yang tentukan siapa yang boleh tinggal. Kalau kamu masih di sini, minggu depan jangan salahkan ibu. Kalau semuanya ibu putus. Tukang kunci itu, yang tampak tidak nyaman, menatap saya dengan ragu. Ia melihat foto pemakaman yang masih terpasang, melihat wajah saya yang lelah. Tapi ia tetap mulai bekerja, mengganti kunci pintu depan. Sementara saya berdiri di sana, menahan setiap kata yang ingin saya teriakkan. Saya tidak berteriak. Saya hanya berkata pelan, silahkan. Ganti semuanya. Fania mengerutkan kening. Sedikit heran melihat saya tidak melawan. Tapi ia terlalu sombong untuk curiga. Ia melempar kunci lama ke meja, lalu berkata, "Nah, gitu dong.
menantu yang tahu diri. Mereka pergi, meninggalkan saya dengan kunci yang bukan lagi kunci saya. Di rumah yang katanya bukan lagi rumah saya. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Setiap kata yang Fania ucapkan hari itu, ponsel di saku saya sedang merekamnya. Semuanya malam itu setelah mereka pergi. Saya duduk di lantai ruang tamu, tidak menangis. Saya buka laci meja kerja Bramantio. Di dalamnya, saya menemukan kartu nama yang sudah lama tidak saya lihat. Reno Aditya, notaris. Teman kuliah Bramantio, sahabatnya sejak masih makan mie instan di kos-kosan. Dan saya ingat sesuatu. 2 bulan sebelum meninggal, Bramantio pernah berkata, setengah bercanda, "Las, kalau ada apa-apa denganku, kamu cari Reno, ya. Dia pegang sesuatu yang penting buat kamu." Waktu itu saya tertawa. Saya bilang, jangan bicara yang tidak-tidak. Sekarang kalimat itu terasa seperti pesan dari kubur. Besok paginya, saya menghubungi Reno. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di Cikini, jauh dari mata siapapun. Tempat itu sederhana, dengan kursi kayu tua dan aroma kopi tubruk yang pekat. Bramantio dan Reno dulu sering kesini, kata Reno. Saat masih mahasiswa yang kantongnya cekat. Ada rasa aneh duduk di tempat yang menyimpan kenangan suami saya, membicarakan pengkhianatan atas warisannya. Reno datang dengan wajah muram. Ketika saya ceritakan tentang tanda tangan di dokumen ibu mertua, ia menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. "Bram menitipkan ini padaku 3 bulan sebelum ia pergi," kata Reno pelan. "Aku berjanji hanya akan membukanya jika terjadi sesuatu padanya. Dan hanya di depanmu." Tangan saya gemetar saat menerimanya. Di dalam amplop itu ada surat wasiat. Asli. Ditandatangani Bramantio di hadapan Reno dan 2 saksi. Dilegalisasi resmi. Terdaftar di pusat daftar wasiat. Isinya sederhana. Seluruh aset Bramantio, termasuk apartemen di Kebayoran Baru, diwariskan sepenuhnya kepada saya, istrinya. Dan ada satu surat lagi, tulisan tangan Bramantio sendiri. "Las, kalau kamu baca ini, berarti aku sudah tidak ada. Maaf, aku tahu ibu tidak pernah adil padamu. Aku tahu suatu hari dia akan mencoba merebut semuanya. Aku sudah siapkan semua yang kamu butuhkan. Jangan lawan dia dengan air mata. Kamu lebih pintar dari itu. Aku mencintaimu karena hatimu, bukan hartamu. Sekarang, lindungi dirimu." Air mata saya jatuh membasahi kertas itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam 40 hari, saya merasa suami saya masih menggenggam tangan saya. Betapa Bramantio mengenal ibunya sendiri. Betapa ia sudah mengantisipasi semua ini. Bahkan sebelum ia pergi. Ia tahu, di balik senyum dan sungkem hari raya, ada tangan yang menunggu kesempatan untuk merampas. Dan ia melindungi saya dari kubur dengan cara yang paling dia bisa. Bukan dengan uang, tapi dengan kepercayaan bahwa saya cukup kuat untuk berdiri sendiri. "Kamu lebih pintar dari itu," tulisnya. Kalimat sederhana yang menjadi jangkar saya di hari-hari tergelap. Saya lipat kembali surat itu dan menyimpannya di dekat hati. Reno menatap saya. "Las, apartemen itu sah milikmu. Wasiat ini mengalahkan apapun yang mereka buat. Kita bisa langsung lapor polisi soal pemalsuan tanda tangan. Pasal 263 dan 264 KUHP. Ancamannya sampai 8 tahun. Kita bisa hentikan mereka besok pagi." Saya menggeleng pelan. Reno mengernyit. "Kenapa? Kita punya semua buktinya." "Karena kalau kita hentikan sekarang," kata saya, "mereka cuma akan bilang hilaf. Ibu akan menangis, bilang dia salah paham soal warisan. Dan semua orang akan kasihan pada janda tua yang kehilangan anak. Fania akan lolos. Dan mereka akan mencoba lagi. Lewat cara lain." Saya menatap Reno. Untuk pertama kalinya, saya tersenyum. Aku tidak mau mereka hilaf. Aku mau mereka mengaku di depan semua orang dengan tangan mereka sendiri. Biarkan mereka jalan sampai ke ujung. "Reno, biar mereka pikir mereka menang. Baru kita tarik lantainya." Reno terdiam lama. "Ini beresiko. Las,
Kalau ada satu langkah salah, kalau mereka menjual sebelum kita siap, kamu bisa kehilangan semuanya. Melapor sekarang jauh lebih aman. Aman bukan yang aku cari. Ren, jawab saya. Aku sudah kehilangan hal paling berharga dalam hidupku. Aku tidak takut kehilangan sisanya. Yang aku takutkan adalah membiarkan orang seperti mereka merasa mereka bisa menginjak siapapun yang mereka anggap lemah, lalu lolos dengan air mata palsu. Aku tidak mau cuma memenangkan rumah. Aku mau kebenaran berdiri di tempat yang semua orang bisa lihat. Rino menatap saya lama, lalu ia tersenyum. Senyum yang sama yang mungkin pernah ia bagi dengan Bramantio. Bram benar. Kamu memang lebih pintar dari mereka semua dan lebih berani yang mereka tidak tahu malam itu. Di kafe kecil di Cikini, keadilan mulai berjalan pulang. Pelan, dingin, dan sabar. Selama 2 minggu berikutnya, saya memainkan peran yang paling sulit dalam hidup saya. Peran janda yang menyerah. Saya menelpon Bu Sundari. Suara saya sengaja saya buat lelah, kalah. Bu, Larasati minta maaf. Ibu benar, saya tidak sanggup mengurus apartemen sebesar ini sendirian. Saya ikhlas kalau ibu yang urus. Saya cuma minta waktu sedikit untuk berkemas. Di ujung telepon, saya dengar nada suaranya langsung berubah. Manis, tiba-tiba. Nah, begitu dong. Nak, ibu kan cuma mau yang terbaik. Kamu memang menantu yang pengertian. Menantu yang pengertian. 7 tahun saya menunggu dia menyebut saya menantu, tanpa nada jijik. Dan dia baru melakukannya saat dia pikir dia sudah menang. Saya menutup telepon dan menatap langit-langit. Saya tidak marah. Saya hanya merasa semakin dingin. Ada sesuatu yang berubah dalam diri saya di minggu-minggu itu. Perempuan yang dulu selalu menunduk, yang menelan setiap hinaan demi kata keluarga, perlahan menghilang. Yang tersisa adalah seseorang yang lebih tenang, lebih tajam, lebih waspada. Setiap kali saya berpura-pura kalah, saya belajar sesuatu tentang lawan saya, tentang keserakahan mereka, tentang kecerobohan mereka, tentang seberapa jauh mereka mau melangkah. Dan semakin saya berpura-pura lemah, semakin ceroboh mereka. Karena orang yang meremehkan lawannya selalu lupa berhati-hati. Tapi ada satu hal yang hampir membuat saya kehilangan kesabaran. Seminggu setelah saya pindah, seorang teman lama mengirimkan tangkapan layar. Fania mengunggah foto di media sosialnya. Foto interior apartemen saya dan Bramantio yang sudah ia rombak. Ia ganti perabotnya dengan keterangan, akhirnya rumah warisan kakak bisa diurus dengan benar. Selama ini sayang banget dibiarkan orang yang gak ngerti cara merawat. Alhamdulillah, semua kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga. Belum genap 2 bulan kematian Bramantio. Dan ia sudah memamerkan rampasannya seperti trofi. Di kolom komentar, teman-teman Fania memuji-muji. Cantik banget, Van. Emang harusnya gitu. Jangan sampai jatuh ke orang luar. Orang luar, itu saya. Istri yang menemani Bramantio 7 tahun. Yang menungguinya lembur, yang memilih setiap ubin di rumah itu bersamanya. Bagi mereka, saya orang luar. Saya menutup ponsel. Tangan saya gemetar, bukan karena sedih. Karena marah. Untuk sedetik, saya ingin membanting semua rencana, datang ke sana, dan berteriak di depan wajah mereka. Tapi saya menarik napas. Saya buka lagi surat tulisan tangan Bramantio. Saya baca sekali lagi. Kamu lebih pintar dari itu. Dan saya simpan tangkapan layar itu baik-baik ke dalam map bukti. Karena setiap kesombongan yang mereka pamerkan hari ini akan menjadi bukti yang memberatkan mereka nanti. Biarkan mereka menari. Biarkan mereka merasa menang. Panggung ini pada akhirnya milik saya. Rino bekerja di balik layar. Ia menyelidiki notaris yang namanya tertera di dokumen palsu itu. Namanya Notaris Hendra. Kantornya di kawasan Menteng. Dan Rino menemukan sesuatu yang menarik. Notaris Hendra ini punya catatan buruk. Sudah 2 kali dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris karena akta bermasalah. Ia jenis orang yang mau menutup mata pada tanda tangan. Asal amplopnya tebal. Mereka membuat akta jual beli palsu. Jelas Reno. Seolah-olah
Bramantyo sebelum meninggal. Sudah menjual apartemen ini ke ibunya dengan harga murah. Lalu ibumu berencana menjualnya lagi ke pihak ketiga dengan harga pasar 20 miliar. Selisihnya masuk kantong mereka. Ia membuka laptopnya, menunjukkan salinan akta yang berhasil ia dapatkan lewat kenalannya. Saya membacanya perlahan. Dan disitulah kesalahan fatal mereka terlihat. Rino, lihat tanggalnya, kata saya. Jari saya menunjuk sudut kanan atas dokumen. Akta ini bertanggal 2 minggu setelah pemakaman Bramantyo. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka membuat surat jual beli dari seorang penjual yang sudah tidak bernyawa saat surat itu ditandatangani. Reno mengangguk, matanya berbinar. Persis. Secara hukum, itu mustahil. Orang mati tidak bisa menandatangani apapun. Ini bukan cuma pemalsuan tanda tangan. Ini pemalsuan akta otentik. Pasal 264. Dan Notaris Hendra ikut menandatanganinya. Artinya, dia terlibat langsung. Saya menyelidiki lebih jauh soal Notaris Hendra. Rino menemukan bahwa Hendra pernah menangani kasus serupa 2 tahun lalu. Sebuah sengketa tanah warisan di Bekasi, di mana ia mengesahkan surat kuasa palsu dari ahli waris yang bahkan tidak pernah hadir di kantornya. Kasus itu berakhir damai karena korbannya, seorang nenek tua, tidak punya uang untuk melanjutkan ke pengadilan. Hendra lolos, dan sepertinya ia merasa bisa lolos lagi. Kali ini berbeda. Kali ini korbannya kebetulan seorang pengacara. Ada satu hal lagi yang membuat saya penasaran, kata saya pada Reno. Kenapa Fania begitu terlibat? Ini kan warisan kakaknya. Harusnya dia berkabung, bukan berhitung. Reno diam sejenak. Aku sempat menelusuri itu juga. Fania sedang terlilit utang. Bisnis kafenya bangkrut tahun lalu. Dia pinjam ke banyak pihak, termasuk rentenir. 20 miliar itu jalan keluarnya. Dan ibumu selalu memanjakan Fania, anak bungsu kesayangan. Bram pernah cerita padaku. Ibunya rela melakukan apa saja demi Fania. Jadi begitu, kematian Bramantyo bagi mereka bukan kehilangan. Itu kesempatan. Kesempatan untuk menyelamatkan anak kesayangan dengan mengorbankan menantu yang tidak pernah mereka anggap keluarga. Saya menutup mata sejenak. Bram, saya membatin. Adikmu yang kamu bela mati-matian dan ibumu yang kamu hormati seumur hidup sedang menjual rumah kita di atas kuburanmu. Ketika saya membuka mata lagi, tidak ada air mata. Hanya keputusan. 20 miliar. Rumah tempat saya dan Bramantyo menempel wallpaper bersama sambil tertawa. Tempat kami bermimpi punya anak. Bagi mereka, itu cuma angka. Siapa pembelinya? Tanya saya. Belum ada, kata Reno. Mereka masih mencari. Dan disitulah kita masuk. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya pada kalian yang menyimak. Kalau kalian di posisi saya, 40 hari kehilangan suami. Lalu ibu mertua sendiri memalsukan tanda tangan orang yang sudah tiada demi 20 miliar. Apa yang akan kalian lakukan? Melapor langsung atau menunggu sampai mereka mengaku sendiri? Tulis di komentar. Saya benar-benar ingin tahu, karena saya memilih menunggu, dan menunggu ternyata adalah bagian tersulit. Setiap hari saya harus berpura-pura kalah. Saya pindah sementara ke sebuah kamar kos sederhana di Tebet. Meninggalkan apartemen itu seolah saya benar-benar menyerah. Saya bahkan mengirim pesan pada Bu Sundari. Bu, Larasati sudah pindah. Terima kasih untuk semuanya. Dan ia membalas dengan satu kata dingin. Bagus. Di kos kecil itu. Di antara dinding tipis dan suara tetangga. Saya menyusun setiap detail bersama Reno. Kami memeriksa tanggal, mencocokkan dokumen, memastikan setiap langkah hukum tidak punya celah. Malam-malam itu berat. Kadang saya berbaring menatap langit-langit kamar kos dan bertanya pada diri sendiri, apakah Bramantyo akan bangga atau justru sedih melihat keluarganya hancur seperti ini? Tapi lalu saya ingat surat tulisan tangannya. Jangan lawan dia dengan air mata. Kamu lebih pintar dari itu. Dan saya bangkit lagi. Reno menyiapkan Pak Dharma dengan cermat. Kami membuat profil palsu untuknya sebagai investor properti dari Surabaya yang butuh apartemen mewah cepat.
dengan uang tunai. Tanpa banyak tanya. Umpan yang sempurna untuk orang yang serakah dan terburu-buru. Malam pertama di kamar kos itu adalah yang paling sulit. Kasur tipis, kipas angin tua yang berdecit, dan suara motor dari jalanan. Saya yang biasa tidur di kamar apartemen dengan pemandangan kota, kini meringkuk di ruang sempit berdinding tipis. Untuk sesaat, air mata saya jatuh. Bukan karena tempat ini, tapi karena ketidakadilannya, saya dipaksa keluar dari rumah saya sendiri oleh orang yang bahkan tidak berhak. Tapi lalu saya teringat sesuatu yang Bramantio pernah katakan. Rumah bukan soal tembok, jelas. Rumah itu soal siapa yang menunggumu pulang. Dan saya sadar, rumah saya yang sesungguhnya sudah tidak ada lagi sejak Bramantio pergi. Yang saya perjuangkan sekarang bukan tembok. Ini soal harga diri, soal keadilan, soal tidak membiarkan orang jahat menang hanya karena mereka menira saya lemah. Saya menghapus air mata, menyalakan lampu, dan kembali membuka berkas. Sampai pagi, rencana kami sederhana, tapi harus sempurna. Rino punya seorang kenalan, Pak Dharma, seorang pengusaha properti sungguhan yang bisa dipercaya. Kami akan menjadikan Pak Dharma sebagai calon pembeli. Umpan, kami biarkan kabar menyebar lewat jaringan properti bahwa ada apartemen mewah di Kebayoran Baru yang dijual cepat di bawah harga pasar. Seperti yang kami duga, dalam 3 hari. Fania sendiri yang menghubungi Pak Dharma. Pak Dharma memainkan perannya dengan sempurna. Ia bertemu Fania di sebuah kafe mewah. Berpura-pura tertarik, namun hati-hati, seperti investor sungguhan. Dan Vania yang terlalu bersemangat dengan uang di depan mata, membuka semuanya. Saya sempat mendengar rekaman percakapan itu. Vania, dengan suara semanis madu, berkata, Pakistan, ini apartemen milik almarhum kakak saya. Surat-surat lengkap. Akta jual beli sudah ada. Tinggal balik nama. Mumpung murah. Pakistan, kami butuh cepat. Pak Dharma, sesuai skenario, bertanya lembut. Tapi apakah tidak ada ahli waris lain? Bu, istrinya, misalnya. Saya tidak mau beli barang yang nanti disengketakan. Dan jawaban Fania membuat darah saya mendidih. Oh, istrinya. Dia sudah pergi. Pakistan, perempuan kampung, tidak tahu apa-apa soal hukum. Sudah kami suruh pulang ke desanya. Bapak tenang saja. Tidak akan ada yang mengganggu. Tidak tahu apa-apa soal hukum. Saya, yang 7 tahun berpraktik sebagai pengacara. Betapa besarnya kesombongan yang membutakan mereka. Di rekaman lain, yang Pak Dharma dapatkan dari pertemuan kedua. Fania bahkan bercerita tentang rencananya. Nanti kalau ini beres, saya mau lunasi utang dulu. Pakistan, sisanya buat modal usaha lagi. Ibu juga sudah janji, katanya sebagian buat beliin saya rumah baru. Rumah baru untuk Fania, dibeli dari rumah yang dibangun Bramantio dengan keringatnya, dijual di atas kuburannya. Saya menutup mata. Bram, dengarkah kamu? Adikmu yang kamu belikan mobil pertamanya, yang kamu bela di depan ibu berkali-kali, sedang menghitung berapa sisa uang setelah menjual rumahmu. Surat-surat lengkap, akta jual beli sudah ada, dari mulutnya sendiri, terekam. Saya menutup mata. Bram, kamu dengar itu? Adikmu sendiri, sementara mereka sibuk menghitung uang yang belum mereka punya. Saya mengurus hal lain. Saya ditemani Reno, mendaftarkan surat wasiat asli itu secara resmi. Saya mengurus surat keterangan ahli waris secara hukum sejak Bramantio meninggal. Apartemen itu sudah menjadi milik saya. Setiap upaya menjualnya adalah menjual barang milik orang lain. Penggelapan, penipuan, pemalsuan, 3 pasal sekaligus. Semua bukti saya kumpulkan. Rekaman suara Fania, salinan akta palsu yang Pak Dharma minta untuk diperiksa, surat wasiat asli, sertifikat apartemen, ternyata aslinya ada pada saya selama ini. Karena Bramantio menyimpannya di brankas bank atas nama saya. Yang mereka bawa ke notaris Hendra hanyalah salinan. Mereka membangun istana di atas kertas palsu. Dan saya memegang fondasi aslinya. Saya ingat hari ketika saya pergi ke bank untuk membuka brankas itu. Rino menemani saya.
Petugas bank membawa kami ke ruang bawah tanah yang dingin, penuh kotak logam berjajar. Ketika kotak itu terbuka, saya menemukan sertifikat asli apartemen, terbungkus rapi. Dan di sampingnya, sebuah amplop kecil bertuliskan tangan Bramantio untuk Larasati. Di dalamnya, foto kami berdua di hari pertama pindah ke apartemen itu. Kami tersenyum, berdiri di ruang tamu yang masih kosong, penuh mimpi. Di belakang foto, ia menulis, "Rumah pertama kita. Semoga jadi tempat kita menua bersama." Saya menggenggam foto itu lama. Kami tidak sempat menua bersama, tapi saya akan memastikan rumah itu tidak jatuh ke tangan orang yang mengkhianatinya. Malam sebelum hari penandatanganan, saya hampir tidak tidur. Reno menelpon larut malam, memastikan sekali lagi setiap detail. "Kamu yakin?" "Jelas." Setelah besok, tidak ada jalan mundur. Semua akan terungkap di depan mereka. "Aku yakin," jawab saya. Aku sudah menunggu momen ini selama 7 tahun. Dan Bram menunggunya untukku. Saya juga sudah menyiapkan laporan resmi ke kepolisian, lengkap dengan seluruh bukti. Rekaman suara Fania saat menawarkan apartemen. Rekaman saat ia mengganti kunci dan menghina saya. Tangkapan layar unggahan media sosialnya. Salinan akta palsu, surat wasiat asli, sertifikat asli dari berangkas. Penyidik yang menangani laporan saya bahkan berkata, "Bu, ini salah satu berkas paling rapi yang pernah saya terima. Anda benar-benar pengacara." Saya hanya tersenyum. Karena ini bukan sekedar tentang menjadi pengacara. Ini tentang menjadi istri yang menjaga apa yang suaminya tinggalkan sampai napas terakhir. Hari penandatanganan pun tiba. Rino mengaturnya dengan cermat. Penandatanganan akta jual beli antara Bu Sundari dan Pak Dharma akan dilakukan di kantor notaris Hendra di Menteng. Semua pihak akan hadir. Ibu mertua saya, Vanya, notaris Hendra, dan Pak Dharma. Saya juga akan hadir. Tapi mereka tidak tahu itu. Pagi itu, saya memakai gaun berwarna merah gelap, bukan hitam duka. Merah, warna yang Bramantio suka. Saya menatap cermin lama-lama. "Hari ini, Bram," bisik saya. "Hari ini aku selesaikan." Saya tiba lebih awal, menunggu di mobil Reno di seberang jalan. Dari sana, saya melihat mereka datang. Bu Sundari turun dari taksi dengan langkah anggun, mengenakan kebaya bagus, seolah menghadiri pesta, bukan menjual rumah anaknya yang baru meninggal. Fania mengikutinya, sibuk dengan ponsel, tertawa entah pada siapa. Mereka masuk tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Dan itu, entah kenapa, membuat saya semakin tenang. Karena orang yang tidak merasa bersalah adalah orang yang paling tidak siap saat kebenaran datang. "Sudah waktunya," kata Reno. Saya mengangguk. Saya sentuh cincin kawin yang masih saya kenakan. "Untukmu, Bram," di kantor notaris. Ruangan itu sudah penuh. Bu Sundari duduk dengan anggun, mengenakan perhiasan yang mungkin sudah ia beli dari uang yang belum ia dapat. Fania di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan. Sesekali berbisik pada ibunya sambil terkikik. Pak Dharma duduk tenang, memainkan perannya sempurna. Berpura-pura memeriksa dokumen dengan wajah tertarik. Sesekali mengangguk-angguk seolah puas. Di sudut ruangan, seorang staf menyiapkan map berisi akta yang akan ditandatangani. Semuanya tampak resmi. Semuanya tampak sah. Bagi siapapun yang tidak tahu, ini hanya transaksi properti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa seluruh fondasinya adalah kebohongan. Dan bahwa fondasi itu akan runtuh dalam beberapa menit ke depan. Notaris Hendra membuka map. "Baik, kita mulai." Ibu Sundari sebagai pihak penjual atas aset peninggalan almarhum Bramantio. Pintu terbuka. Saya masuk. Wajah Bu Sundari berubah pucat seketika. Fania setengah berdiri dari kursinya. "Mbak Larasati, ngapain kamu di sini?" Saya berjalan tenang ke tengah ruangan. Di belakang saya, Reno masuk, membawa map tebal, dan di belakang Reno, 2 orang berpakaian rapi yang tidak dikenali siapapun di ruangan itu. "Maaf mengganggu," kata saya. Suara saya tenang, hampir lembut.
Saya cuma mau memastikan satu hal. Apartemen yang akan ibu jual hari ini seharga 20 miliar. Ibu yakin itu milik ibu? Tentu saja, bentak Bu Sundari. Mencoba menutupi guncangan di suara Niwan. Sudah ada aktanya. Bram menjualnya pada ibu sebelum dia meninggal. Saya memotong. Menarik, karena akta itu tertanggal 2 minggu setelah pemakaman Bramantyo. Bu, ruangan hening. Saya meletakkan sebuah dokumen di meja. Ini surat wasiat asli suami saya. Terdaftar resmi di pusat daftar wasiat. Isinya, seluruh aset Bramantyo jatuh kepada saya. Wasiat mengalahkan akta jual beli manapun. Apalagi yang tanda tangannya dipalsukan. Fania menatap ibunya. Panik. Bu. Katanya notaris Hendra bilang aman. Dia minta banyak. Desis, Bu Sundari. Tapi sudah terlambat. Saya menoleh ke Pak Dharma. Ia mengangguk pelan. Lalu mengeluarkan ponselnya. Memutar rekaman. Suara Fania memenuhi ruangan. Surat-surat lengkap. Akta jual beli sudah ada. Tinggal balik nama. Mumpung murah. Pakistan. Kami butuh cepat. Wajah Fania memutih seperti kertas. Ponselnya sendiri, yang tadi ia genggam dengan penuh percaya diri, kini jatuh dari tangannya. Itu bukan suara saya, katanya tergagap. Itu rekayasa. Mbak Larasati mengarang semua ini. Benarkah? Saya membuka map saya, mengeluarkan tangkapan layar unggahan media sosialnya. Saya letakkan di atas meja, di depan semua orang. Ini juga rekayasa. Bannya. Foto rumah saya dan Mas Bram yang kamu banggakan sebagai warisan keluarga. Belum genap 2 bulan kakakmu meninggal. Fania tidak bisa menjawab. Ia menoleh pada ibunya, mencari perlindungan yang tidak akan datang. Bu Sundari bangkit dari kursinya, mencoba mengambil alih dengan wibawa yang masih tersisa. Larasati, kamu tidak berhak mempermalukan keluarga ini. Apapun surat yang kamu bawa, kamu tetap tidak punya tempat di keluarga kami. Justru itu, Bu, kata saya. Suara saya tetap tenang. Ibu benar, saya memang tidak pernah ibu beri tempat. Selama 7 tahun. Tapi hukum tidak peduli apakah ibu menganggap saya keluarga atau bukan. Hukum hanya peduli pada satu hal. Siapa pemilik sah apartemen ini? Dan jawabannya ada di tangan saya. Notaris Hendra mulai berkeringat. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengesahkan yang diberikan klien. Betul, Pak Hendra, kata Reno dingin, membuka mapnya. Anda hanya mengesahkan tanda tangan orang yang sudah 40 hari dikubur. Untuk kedua kalinya dalam karir Anda. Majelis pengawas notaris pasti tertarik mendengar ini. Lalu, saya menoleh kedua orang di belakang Reno. Mereka melangkah maju, menunjukkan tanda pengenal. Perkenalkan, kata saya. Ini penyidik dari kepolisian. Mereka sudah memegang laporan saya sejak seminggu lalu. Pemalsuan surat, penggelapan, dan percobaan penipuan. Pasal 263, 264, dan 378 KUHP. Bu Sundari terjatuh ke kursinya. Wanita yang tadi begitu angkuh, kini terlihat tua, rapuh, dan kecil. Larasati. Suaranya bergetar. Berubah memohon dalam sekejap. Nak, ibu khilaf. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga. Kamu kan menantu ibu, darah daging kita satu. Jangan lakukan ini pada ibu. Dan disinilah, sahabat. Saya berhenti sejenak. Karena selama 7 tahun, kata-kata itulah yang saya rindukan. Menantu, keluarga. Darah daging. Dia baru mengucapkannya sekarang, saat ia berlutut. Saat ia kalah, saya menatapnya lama. Lalu saya berkata, pelan. Bu, selama 7 tahun, saya memanggil ibu dengan hormat. Saya menunduk, saya menelan setiap hinaan. Dan ibu tidak pernah sekalipun memanggil saya menantu tanpa jijik. Sampai hari ini. Sampai ibu butuh belas kasihan saya. Air matanya jatuh. Ibu menyesal. Nak, saya percaya ibu menyesal, kata saya. Tapi ibu menyesal karena tertangkap, bukan karena bersalah. Saya berbalik ke penyidik. Tapi sebelum mereka bergerak, saya mengangkat tangan. Tunggu, kata saya. Semua mata
menatap saya. Saya menghela napas panjang. Saya tidak akan mencabut laporan pemalsuan. Hukum harus berjalan. Notaris Hendra harus mempertanggungjawabkan aktanya. Dan Fania, yang merekayasa semua ini, harus menghadapi konsekuensinya. Fania menunduk, gemetar. Tapi untuk ibu, saya menatap Bu Sundari. Saya beri ibu satu pilihan. Kembalikan semua yang sudah ibu coba ambil. Akui perbuatan ibu. Tertulis di depan notaris yang jujur. Dan jangan pernah lagi muncul dalam hidup saya. Kalau ibu lakukan itu, saya tidak akan menuntut ibu secara pribadi. Bukan karena ibu pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak mau menghabiskan sisa hidup saya membenci ibu. Bram tidak akan mau itu. Bu Sundari menangis. Kali ini, tanpa suara. Ia mengangguk. Saya berjalan keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Di belakang saya masih bisa mendengar isak tangis Bu Sundari dan suara Fania yang memohon pada penyidik. Tapi saya tidak berbalik. Ada saat di mana menoleh ke belakang hanya akan menahan langkahmu ke depan. Di luar, langit Jakarta cerah. Angin sore menyentuh wajah saya. Untuk pertama kalinya, sejak Bramantio pergi, saya bisa bernapas. Reno menyusul. Berdiri di samping saya. Kami tidak bicara untuk beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, "Bram pasti bangga." Saya menatap langit. Semoga. Bisik saya. Semoga dia tahu, aku menjaga rumah kita sampai akhir. Kalian tahu perasaan paling aneh setelah menang? Bukan kegembiraan, bukan kepuasan. Yang saya rasakan hanya lega. Lega yang sunyi. Proses hukum berjalan sesuai rencana. Meski tidak pernah mudah. Ada sidang demi sidang. Ada berkas demi berkas. Ada malam-malam ketika saya bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Tapi setiap kali keraguan datang, saya ingat wajah Bramantio. Dan saya melanjutkan. Notaris Hendra kehilangan izinnya. Majelis Pengawas Notaris mencabut jabatannya. Dan ia diproses pidana atas 2 kasus akta palsu. Termasuk kasus nenek tua di Bekasi yang dulu ia kira sudah terkubur. Ternyata keadilan punya cara sendiri untuk menemukan jalan pulang. Dari seorang yang dulu meremehkan tanda tangan demi amplop tebal, ia kehilangan segalanya. Nama, karir, dan kehormatan. Bania, yang terbukti sebagai otak pemalsuan dan penipuan, dijatuhi hukuman penjara. Utang yang mencekiknya tidak terselesaikan, malah bertambah dengan biaya hukum dan denda. Ketika hakim membacakan vonis, ia menangis. Mencari-cari wajah ibunya di ruang sidang. Tapi Bu Sundari tidak datang karena Bu Sundari, sesuai janjinya, telah menandatangani surat pengakuan dan mengembalikan semua dokumen. Ia lalu pergi, menghilang ke sebuah kota kecil, membawa rasa malu yang lebih berat dari hukuman manapun. Kadang, hukuman terberat bukanlah jeruji besi, tapi hidup dengan kesadaran bahwa kamu telah menghancurkan segalanya dengan tanganmu sendiri, dan tidak ada seorang pun yang tersisa untuk memaafkanmu. Apartemen di Kebayoran Baru kembali sepenuhnya menjadi milik saya, tapi saya memutuskan untuk tidak tinggal di sana lagi. Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak luka. Saya menjualnya dengan harga yang jujur kepada Pak Dharma yang sungguhan ingin membelinya. Uang itu tidak saya pakai untuk hidup mewah. Saya mendirikan sebuah firma hukum kecil, khusus membantu para perempuan, para janda, para ibu, yang tanah dan rumahnya coba dirampas dengan surat-surat palsu dan tanda tangan yang ditiru. Saya menamainya dengan nama tengah suami saya, Yayasan Kasih Bramantio. Klien pertama saya adalah seorang ibu tua bernama Bu Sri. Suaminya baru meninggal, dan iparnya mencoba mengambil rumah petak satu-satunya dengan surat hibah palsu. Ketika kasusnya menang, ia menggenggam tangan saya sambil menangis, berkata, "Nak, kalau tidak ada kamu, saya sudah tidur di jalan sekarang." Malam itu di rumah, saya menangis juga. Bukan karena sedih, karena untuk pertama kalinya saya merasa luka saya punya makna. Satu persatu mereka datang. Perempuan yang ditinggal suami
lalu dikhianati keluarga. Ibu yang ditipu anak sendiri, janda yang dianggap tidak mengerti hukum, sehingga dianggap mangsa empuk. Dan saya berdiri di sisi mereka, bukan hanya sebagai pengacara, tapi sebagai seseorang yang pernah berada di kursi yang sama. Ternyata di luar sana ada begitu banyak Larasati, perempuan yang dikira lemah, yang dikira tidak mengerti hukum, yang diinjak justru oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan sekarang saya berdiri di sisi mereka. 2 tahun berlalu. Suatu sore, saya menerima kabar dari seorang kerabat jauh. Bu Sundari sakit. Ia tinggal sendirian di kota kecil itu, tanpa Fania yang masih menjalani hukuman, tanpa keluarga yang dulu ia banggakan. Uang yang ia kejar seumur hidup, tak satu pun tersisa untuk menemaninya di masa tua. Saya duduk lama memikirkan itu. Ada bagian dari diri saya yang berkata, dia pantas mendapatkannya setelah semua yang ia lakukan. Setelah 7 tahun penghinaan. Setelah ia mencoba merampas rumah anaknya sendiri di atas kuburannya. Biarkan roda kehidupan berputar, tapi ada bagian lain, bagian yang Bramantio dulu selalu lihat dalam diri saya, yang berkata lain. Dan keesokan harinya, saya mengirim sejumlah uang, secukupnya, lewat kerabat itu. Bukan atas nama saya, anonim. Cukup untuk pengobatan dan makan yang layak. Saya tidak ingin ia tahu itu dari saya, karena kalau ia tahu, itu akan terasa seperti kemenangan, seperti pamer. Dan saya tidak melakukannya untuk menang. Saya melakukannya untuk melepaskan. Reno bertanya, kenapa saya melakukan itu? Setelah semua yang wanita itu lakukan pada saya, setelah semua penghinaan dan pengkhianatan itu, saya hanya menjawab, bukan untuk dia, Ren, untuk Bram, dan untuk diriku sendiri. Aku tidak mau menua dengan hati sekeras hatinya dulu. Memaafkan. Saya belajar, bukan berarti melupakan, bukan berarti membiarkan yang salah menjadi benar. Bu Sundari tetap menanggung akibat perbuatannya. Fania tetap di balik jeruji. Keadilan tetap berjalan. Tapi saya memilih untuk tidak membiarkan kebencian menetap di dada saya. Karena satu-satunya orang yang paling tersiksa oleh dendam adalah orang yang menyimpannya. Malam itu, setelah mengirim uang untuk Bu Sundari, saya duduk di beranda rumah baru saya. Rumah kecil, tapi milik saya sepenuhnya. Tanpa bayang-bayang siapapun. Saya memandang foto Bramantio di meja. Senyumnya yang hangat, yang dulu selalu menjadi rumah saya. Aku sudah selesai, Bram, bisik saya. Bukan dengan dendam, tapi dengan damai, seperti yang kamu mau. Dan untuk pertama kalinya, sejak ia pergi, saya merasa ia benar-benar bisa beristirahat dengan tenang. Karena istrinya baik-baik saja, lebih dari baik-baik saja. Ia kuat, ia utuh. Dan ia tidak lagi takut pada siapapun. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu, sahabat. Bahwa keserakahan selalu berujung pada kehancuran diri sendiri. Bu Sundari dan Fania mengira mereka sedang merebut warisan, padahal mereka sedang menggali kuburan bagi nama baik mereka sendiri. Dan bahwa seorang perempuan yang tenang, yang berpikir sebelum bertindak, jauh lebih kuat daripada yang berteriak paling keras. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang diam. Kadang, diam bukan tanda kalah. Diam adalah suara seseorang yang sedang menghitung. Dan jangan pernah biarkan luka membuatmu menjadi orang yang melukaimu. Menang dengan tetap menjaga hati. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang hari ini merasa sendirian, dikhianati, dan dianggap tidak berdaya. Kalau kamu salah satunya, dengarkan saya. Kekuatanmu tidak diukur dari seberapa keras kamu membalas, tapi dari seberapa jernih kamu berpikir saat semua orang berharap kamu hancur. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi pahit atau memilih menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar, di posisi Larasati. Apakah kamu akan memaafkan? Dan jangan lupa di posisi kalian. Dari kota mana kalian menyimak cerita malam ini? Sampai jumpa di kisah berikutnya.
Suami saya menyuruh saya menandatangani sehelai surat pajak. 3 hari kemudian, rumah peninggalan ayah saya berpindah tangan. Mereka pikir saya buta hukum. Mereka pikir saya hanya perempuan butik yang tidak mengerti angka. Tetapi mereka tidak tahu satu hal. Notaris lama ayah saya masih menyimpan akta yang asli. Halo, Bunda. Selamat datang kembali di kanal ini. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan tenang hari ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Selamat menyimak sampai akhir, karena bagian yang paling penting justru ada di ujung cerita. Nama saya Anindya Saraswati. Usia saya 34 tahun. Saya pemilik sebuah butik di kawasan Kemang dan beberapa unit properti di Pondok Indah. Sudah 12 tahun saya menikah dengan seorang pria bernama Reza. Selama ini saya percaya rumah tangga dibangun di atas kepercayaan. Ternyata saya keliru. Pagi itu, matahari masuk lewat tirai kamar dengan lembut. Saya duduk di tepi ranjang, memegang cangkir kopi yang biasa saya minum setiap hari. Mas Reza berdiri di depan saya, senyumnya tipis, tetapi tidak sampai ke matanya. Minum dulu kopinya, sayang, katanya pelan. Kamu kelihatan capek belakangan ini. Saya tersenyum kecil. Saya tidak tahu. Pagi itu adalah awal dari segalanya. Sebab di laci meja kerjanya sudah tersimpan sebuah map coklat. Di dalam map itu ada surat-surat yang akan mengubah hidup saya. Tetapi saat itu saya belum tahu apa-apa. Mari saya ceritakan dari awal, supaya Bunda paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Ayah saya seorang pengusaha mebel yang membangun semuanya dari nol. Beliau wafat 5 tahun lalu dan meninggalkan warisan kepada saya, anak tunggalnya. Sebuah rumah besar di Pondok Indah, 2 ruko di Kemang, dan tabungan yang tidak sedikit. Semua itu adalah harta bawaan saya, harta dari darah dan keringat ayah saya sendiri. Saya menikah dengan Reza jauh sebelum ayah saya wafat. Dulu, Reza hanya seorang staf marketing biasa di sebuah perusahaan menengah. Saya mencintainya karena dia sederhana, atau setidaknya begitulah yang saya kira. Saya bahkan menolak warisan ayah agar tidak terlihat memandang rendah suami saya. Setelah ayah wafat, semuanya perlahan berubah. Reza berhenti dari pekerjaannya. Katanya, dia ingin fokus mengelola usaha keluarga. Usaha keluarga. Padahal yang dia maksud adalah harta peninggalan ayah saya. Saya membiarkannya. Saya pikir sebagai istri, saya harus percaya pada suami. Ibu mertua saya, Bu Sutina, mulai sering menginap di rumah kami. Awalnya beliau ramah, membawakan rendang, menanyakan kabar, memeluk saya. Tetapi lama-lama beliau mulai mengatur, mulai dari dapur sampai ke urusan keuangan. Anin, perempuan yang baik itu, menyerahkan semua harta pada suaminya. Kata beliau suatu sore, saya hanya diam. Saya tidak mau bertengkar dengan orang tua. Lalu datang adik ipar saya, Wulan, adik perempuan Reza. Usianya 30 tahun. Wulan baru bercerai dan pindah ke rumah kami dengan 2 kopernya. Sejak Wulan datang, suasana rumah berubah menjadi dingin dan penuh bisik-bisik. Saya sering memergoki mereka bertiga berbicara pelan di ruang tengah. Begitu saya masuk, mereka langsung diam, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi saya tidak punya bukti. Saya hanya seorang istri yang sibuk dengan butiknya dan terlalu percaya. Retak pertama dalam rumah tangga saya muncul 3 bulan lalu. Malam itu, saya mendengar Wulan dan Reza berdebat di balik pintu kamar. Kapan? Mas, aku butuh uang itu sekarang, kata Wulan dengan suara tertahan. Sabar, aku sedang urus surat-suratnya. Anin tidak boleh curiga, jawab Reza. Jantung saya berhenti sejenak. Surat apa? Uang yang mana? Saya berdiri di lorong dengan kaki gemetar. Saya ingin menggedor pintu itu. Tetapi saya menahan diri. Saya tahu kalau saya bertindak gegabah, saya akan kalah. Maka saya kembali ke kamar. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya, saya berpura-pura tidur. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Pikiran saya melayang ke ayah, kepada janji yang pernah saya ucapkan
di pemakaman beliau, bahwa saya akan menjaga semua yang beliau tinggalkan dengan sebaik-baiknya. Dan malam itu, saya bersumpah pada diri sendiri, saya tidak akan menyerah tanpa melawan. Sejak malam itu, tekanan di rumah semakin terasa setiap hari. Bu Sutina mulai memperlakukan saya bukan seperti menantu, tetapi seperti pembantu. Anin, cuci piring itu. Anin, setrika baju wulan. Anin, kamu ini tidak becus mengurus rumah. Saya menelan semuanya dalam diam, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Suatu pagi, saat saya hendak berangkat ke butik, Reza menahan lengan saya. Mulai sekarang, kamu tidak usah terlalu sibuk dengan butik, katanya. Fokus di rumah saja. Saya tahu maksudnya. Dia ingin saya menjauh dari sumber penghasilan saya sendiri. Saya mengangguk pura-pura setuju. Tetapi tetap pergi ke butik lewat pintu belakang setiap hari. Mbak Asih, pembantu setia kami, diam-diam menjadi mata dan telinga saya. Bu, bisiknya suatu sore, sambil berpura-pura menyapu di dekat saya. Tadi Pak Reza dan Bu Wulan bicara di ruang kerja. Mereka menyebut-nyebut soal notaris baru. Saya menatap Mbak Asih dan menggenggam tangannya. Terima kasih, Mbak. Tolong terus perhatikan. Sejak saat itu, saya hidup dengan dua wajah. Di depan mereka, saya istri yang patuh dan lemah. Tetapi di dalam, saya seorang perempuan yang sedang menyusun pertahanan untuk hidupnya. Setiap senyuman palsu yang saya berikan, saya simpan sebagai bahan bakar untuk hari pembalasan. Dan hari itu, saya tahu, sudah semakin dekat. Keesokan paginya, semua tampak normal. Terlalu normal. Reza membuatkan saya kopi. Bu Sutina memasak nasi goreng. Wulan menyapa dengan manis. Saya tahu, senyuman itu palsu. Tetapi saya membalasnya dengan senyuman yang sama palsunya. Mulai hari itu, saya berhenti menjadi istri yang buta. Saya mulai memperhatikan segalanya. Insiden pertama datang seminggu kemudian. Sore itu, Reza pulang membawa setumpuk dokumen di tangannya. Anin, ada formulir pajak tahunan yang harus kamu tanda tangani, katanya santai. Ini rutin saja, tanda tangan di sini, dan cap jempol di kolom bawah. Saya menatap kertas itu. Halamannya tebal, penuh angka dan istilah hukum. Saya hendak membacanya, tetapi Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Sudah, tidak usah dibaca semua. Nanti pusing, katanya sambil tertawa kecil. Saya ragu. Tetapi karena dia suami saya menurut. Saya tanda tangan. Saya cap jempol. Saat itu saya tidak tahu. Saya baru saja menandatangani jurang untuk diri saya sendiri. Reza langsung mengambil dokumen itu, lalu memasukkannya ke dalam map coklat. Map yang sama, yang selama ini tersimpan rapi di laci meja kerjanya. Malam itu, dia tidur dengan lelap. Sementara saya, entah kenapa, merasa gelisah. Insiden kedua terjadi 3 hari setelahnya. Telepon genggam saya bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari aplikasi bank. Permohonan pengalihan kepemilikan aset properti sedang dalam proses verifikasi. Jari saya membeku di layar. Properti yang mana? Saya tidak pernah mengajukan apapun. Darah saya berdesir. Saya membuka rincian transaksi itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, Rumah Pondok Indah. Atas nama pemohon, Reza Pratama, suami saya. Nilai aset yang dialihkan, 9,2 miliar rupiah. Saya hampir menjatuhkan telepon. Mereka benar-benar melakukannya. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya tidak boleh panik. Tidak sekarang. Saya menelpon layanan pelanggan bank, mencoba membuat suara saya setenang mungkin. Selamat pagi, saya Anindya Saraswati. Saya ingin membatalkan proses pengalihan aset ini. Suara di seberang terdengar ragu sejenak, lalu menjawab dengan sopan. Mohon maaf, Bu. Proses ini sudah disertai surat kuasa yang sah dari Ibu sendiri. Surat kuasa, dada saya sesak. Saya tidak pernah menandatangani surat kuasa apapun. Tetapi ada tanda tangan dan cap jempol Ibu di dokumen ini, lengkap dengan akta notaris. Saat itulah saya mengerti. Formulir pajak itu bukan formulir pajak. Itu adalah insiden ketiga dan yang paling menghancurkan. Saya teringat malam ketika Reza menutup sebagian halaman dengan tangannya. Di balik halaman yang dia tutup, tersembunyi surat kuasa pengalihan seluruh harta saya.
Mereka memanfaatkan kepercayaan saya. Mereka menjadikan tanda tangan saya sebagai senjata. Saya menutup telepon. Tangan saya dingin, tetapi kepala saya mulai jernih. Menangis tidak akan mengembalikan rumah ayah saya. Yang saya butuhkan adalah bukti. Saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Setiap akta punya catatan aslinya, dan catatan asli itu tidak tersimpan di laci Reza. Malam itu, saya tak tahu di mana harus mulai. Insiden keempat terjadi saat makan malam keluarga. Wulan datang ke meja dengan wajah berseri, memamerkan map biru di tangannya. "Mas, akta rukonya sudah jadi," katanya. Lupa bahwa saya ada di sana. Reza menatapnya tajam. Tetapi sudah terlambat. "Saya mendengar semuanya. Ruko yang mana?" "Wulan," tanya saya. Berpura-pura tidak mengerti. Wulan tergagap. Bukan apa-apa, Mbak. Cuma surat usaha biasa." Bu Sutina cepat-cepat menimpali. "Sudah, makan saja. Jangan banyak tanya soal bisnis suami." Saya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya mencatat satu nama lagi yang ikut bermain. Wulan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun daftar di kepala saya. Reza yang merencanakan. Wulan yang menjadi otak serakahnya. Bu Sutina yang menutupi semuanya. Mereka bekerja sama, rapi dan dingin, untuk merampas warisan ayah saya sepotong demi sepotong. Tetapi mereka melupakan satu hal. Saya masih punya akses ke masa lalu ayah saya. Insiden kelima datang 2 hari kemudian, di butik saya sendiri. Pagi itu, saya tiba di Kemang dan menemukan gembok gudang butik sudah diganti. Karyawan saya, Mbak Sari, menghampiri dengan wajah bingung dan ketakutan. "Bu, tadi Pak Reza datang. Katanya gudang mau diaudit. Kunci lama diganti semua." Saya menggenggam tas saya erat-erat. Gudang itu menyimpan seluruh stok dan pembukuan butik. Mereka mulai memutus saya dari sumber penghasilan saya sendiri. Langkah demi langkah. Mereka ingin membuat saya tak berdaya, tak punya uang, tak punya rumah. Supaya ketika saya akhirnya tahu, saya sudah terlalu lemah untuk melawan. Tetapi mereka salah menilai saya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Saya memanggil tukang kunci, membuka gudang itu di depan saksi, dan memotret seluruh isinya. Lalu saya memindahkan seluruh pembukuan asli butik ke tempat yang hanya saya yang tahu. Kalau mereka ingin bermain dengan dokumen, saya akan bermain lebih rapi dari mereka. Insiden keenam adalah yang paling menyakitkan hati saya. Malam itu, Bu Sutina memanggil saya ke ruang tengah. Reza dan Wulan duduk di sampingnya. "Anin," kata Bu Sutina dengan nada dingin, "sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah ibumu. Rumah ini sedang banyak urusan. Kehadiranmu hanya membuat suasana tidak nyaman." Saya menatap Reza, suami saya, berharap dia membela saya, tetapi dia menunduk. "Iya, Anin," katanya pelan. "Mungkin sebaiknya kamu istirahat dulu di tempat lain." Hati saya seperti diiris. Pria yang dulu menggandeng tangan saya di pelaminan, kini mengusir saya dari rumah yang dibangun oleh ayah saya sendiri, dengan uang ayah saya sendiri. Saya berdiri. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya tidak akan memberi mereka kepuasan itu. "Baik," kata saya, "tenang. Saya akan pergi malam ini juga." Wulan tersenyum sinis. "Akhirnya sadar diri juga," gumamnya. Cukup keras untuk saya dengar. Saya berbalik. Tetapi sebelum keluar, saya menatap mereka satu persatu. Saya akan kembali. Malam itu saya tidur di sebuah hotel kecil, sendirian, dengan satu koper. Tetapi anehnya, saya tidak merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Untuk pertama kalinya, saya tidak perlu berpura-pura tersenyum pada orang yang mengkhianati saya. Dan di hotel itu, saya teringat satu nama yang sudah lama saya lupakan. Pak Bram. Sebelum saya menemui Pak Bram, ada satu pukulan lagi yang harus saya hadapi. Pagi itu, saya hendak membayar gaji karyawan butik lewat aplikasi bank. Tetapi saat saya membuka aplikasi, semua rekening usaha saya tertulis dibekukan. Saldo yang biasa saya kelola untuk operasional butik, kini tidak bisa saya sentuh sama sekali. Saya menelpon bank, dan jawaban yang saya terima membuat dada saya sesak. Rekening itu dibekukan atas permintaan Reza, dengan alasan ada sengketa kepemilikan usaha.
Mereka benar-benar memutus setiap urat nadi keuangan saya, satu per satu. Tetapi saya tidak menyerah. Saya membayar gaji karyawan dari tabungan pribadi yang masih saya pegang. Malam itu, di kamar hotel, saya menatap layar telepon yang penuh notifikasi tagihan. Untuk sesaat, rasa putus asa menyelinap masuk. Mereka begitu rapi, begitu kejam. Tetapi kemudian saya teringat ayah saya yang dulu pernah bangkrut, lalu bangkit lagi. Selama kamu masih punya kebenaran, Nak, kata beliau dulu, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Insiden ketujuh adalah titik balik segalanya. Pak Bram adalah notaris kepercayaan ayah saya sejak puluhan tahun lalu. Beliau yang mengurus seluruh akta properti ayah jauh sebelum saya menikah dengan Reza. Pagi itu saya menemui beliau di kantornya yang sederhana di kawasan Tebet. Pak Bram menyambut saya dengan wajah penuh keprihatinan. Nak Anin, katanya. Bapak sudah menduga ini akan terjadi. Suamimu pernah datang ke sini? Saya terkejut. Datang ke sini. Untuk apa? Pakistan. Dia ingin Bapak memasukkan akta hibah. Bapak menolak. Maka dia mencari notaris lain. Tangan saya gemetar. Tetapi kali ini bukan karena takut. Karena harapan. Pak Bram, apakah Bapak masih menyimpan akta asli dari semua properti ayah saya? Pak Bram tersenyum. Beliau membuka brankas tua di sudut ruangan. Tentu. Nah, akta asli, sertifikat asli, dan surat wasiat ayahmu. Semua ada di sini. Air mata saya jatuh. Bukan air mata sedih. Air mata seorang anak yang masih dijaga ayahnya. Ternyata sebelum wafat. Ayah sudah mendaftarkan seluruh hartanya sebagai harta bawaan saya. Atas nama saya pribadi, bukan harta bersama. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan saya yang sah. Akta yang mereka buat itu palsu. Nak, kata Pak Bram. Dan Bapak bisa membuktikannya. Saat itu juga, rencana mulai terbentuk di kepala saya. Mereka punya akta palsu. Saya punya akta asli yang didukung notaris dan negara. Mereka punya tanda tangan yang dicuri. Saya punya saksi yang melihat mereka mencoba memalsukan. Untuk pertama kalinya, sejak lama, saya tersenyum tulus. Permainan ini belum berakhir. Insiden ke-8. Mereka menaikkan taruhannya. Seminggu kemudian, saya menerima surat dari pengacara Reza. Isinya, gugatan cerai, lengkap dengan tuntutan pembagian harta bersama. Mereka ingin menceraikan saya, lalu mengklaim setengah dari semua harta ayah saya. Saya membaca surat itu dengan tenang, dan saya hampir tertawa. Mereka begitu yakin saya tidak mengerti hukum. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Mereka tidak tahu. Selama 2 minggu terakhir, saya tidak hanya berdiam diri di hotel. Saya sudah menyiapkan akta tandingan, audit pajak, dan satu permohonan ke notaris bersama Pak Bram. Saya menghubungi Pak Bram malam itu juga. Pakistan. Mereka mengajukan gugatan cerai dan menuntut harta bersama, kata saya. Pak Bram terdiam sejenak. Lalu suaranya terdengar tegas. Justru itu yang kita tunggu. Nah, harta bawaan tidak bisa diganggu, walau bercerai. Mereka menggali kuburan mereka sendiri. Insiden ke-9 terjadi pada malam sebelum pertemuan keluarga besar. Reza menelepon saya. Suaranya berusaha lembut, seperti dulu. Anin, mari kita selesaikan ini baik-baik. Datang ke rumah besok. Kita bicara keluarga. Saya tahu itu jebakan. Mereka ingin menekan saya di depan semua orang, supaya saya menyerah. Saya tersenyum di balik telepon. Baik, Mas. Saya akan datang. Kita selesaikan semuanya. Malam itu, saya menata semua dokumen di atas meja hotel saya. Akta asli, sertifikat asli, surat wasiat ayah, bukti pemalsuan, laporan, audit, surat dari Pak Bram. Semua tersusun rapi di dalam satu map. Map saya sendiri kali ini, bukan map coklat mereka. Saya memandang map itu lama sekali. Dulu, saya hanya seorang istri yang percaya tanpa pernah bertanya. Sekarang, saya adalah seorang perempuan yang tahu persis apa yang dia miliki dan bagaimana menjaganya. Besok, mereka mengira mereka akan menjatuhkan saya, tetapi mereka tidak tahu
apa yang sudah saya siapkan. Sebelum saya lanjutkan ke hari pertemuan itu, izinkan saya menceritakan apa yang terjadi di balik layar. Karena kemenangan tidak pernah datang dalam semalam. Ia dibangun dari malam-malam tanpa tidur selama 2 minggu di hotel itu. Saya tidak hanya mengumpulkan dokumen, saya juga belajar. Saya membaca tentang hukum harta perkawinan sampai larut malam. Saya mengerti sekarang, harta bawaan istri tetap menjadi milik istri, walau terjadi perceraian. Suami hanya berhak atas harta bersama, bukan atas warisan ayah saya. Saya juga menemui seorang pengacara perempuan bernama Bu Laras. Beliau mendengarkan cerita saya dengan saksama, lalu menatap saya dengan mata berapi. Bu Anin, katanya, yang mereka lakukan ini bukan sekedar perebutan harta, ini pemalsuan dokumen. Dan pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana. Mereka bisa dipenjara. Saya terdiam mendengarnya. Penjara. Saya tidak pernah berniat sejauh itu. Tetapi kemudian saya teringat wajah ayah saya. Teringat kerja kerasnya selama puluhan tahun. Teringat bagaimana Reza menutup halaman surat itu dengan tangannya. Agar saya tidak membaca. Tidak. Mereka harus bertanggung jawab. Bukan karena saya benci, tetapi karena ini soal keadilan. Setiap hari, Pak Bram membantu saya menyusun bukti, helai demi helai. Beliau menghubungi notaris yang dipakai Reza untuk membuat akta palsu itu. Ternyata, notaris itu tidak pernah benar-benar memverifikasi kehadiran saya. Mereka hanya menempelkan tanda tangan curian dan menganggap semuanya beres. Ini cacat hukum. Nah, kata Pak Bram, akta otentik harus dibuat di hadapan para pihak. Kamu tidak pernah hadir, maka akta mereka batal demi hukum. Tidak punya kekuatan apapun. Saya mengangguk. Setiap kata beliau seperti menambah satu batu bata di benteng saya. Mereka membangun istana di atas pasir, dan saya tahu persis di mana letak fondasinya yang rapuh. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, mereka terus bergerak. Mbak Asih, pembantu lama yang masih setia pada saya, diam-diam mengabari saya setiap hari. Bu, bisiknya lewat telepon suatu malam. Bu Ulan sudah memesan perabot baru untuk kamar ibu. Mereka bahkan sudah membagi-bagi ruko di atas kertas, seolah ibu sudah tidak ada. Mendengar itu, dada saya panas. Tetapi saya menahan diri. Mbak Asih, kata saya, tolong perhatikan kalau ada dokumen yang mereka tinggalkan sembarangan. Foto saja kalau bisa. Tetapi jangan sampai ketahuan. Keselamatan Mbak yang utama. Mbak Asih sanggup. Dan dari beliau, saya mendapat satu bukti terakhir yang sangat berharga. Suatu sore, Mbak Asih mengirimkan foto sebuah dokumen di meja makan. Itu adalah catatan tulisan tangan Wulan. Daftar pembagian harta saya, lengkap dengan angka. Rumah untuk Reza, satu ruko untuk Bu Sutina, satu ruko, dan mobil untuk Wulan sendiri. Di bawahnya tertulis satu kalimat yang membuat saya merinding. Anin tidak akan tahu apa-apa. Saya menyimpan foto itu baik-baik. Itu adalah bukti niat mereka. Hitam di atas putih. Sekarang saya punya semuanya. Akta asli, surat wasiat, bukti pemalsuan, bukti niat jahat. Saya tinggal menunggu panggung yang tepat untuk membongkar semuanya. Dan panggung itu, mereka sendiri yang menyiapkannya. Pertemuan keluarga besar esok hari. Malam terakhir di hotel. Saya menelepon Pak Bram untuk memastikan semuanya siap. Pakistan, besok Bapak bisa hadir di rumah Pondok Indah, tanya saya. Tentu, Nak, jawab beliau. Bapak akan datang membawa seluruh akta asli. Dan Bu Laras juga. Kita akan selesaikan ini di depan mata mereka semua. Dengan cara yang paling sah. Saya menutup telepon. Lalu, saya berdiri di depan jendela kamar hotel. Di bawah sana, kota Jakarta bergerak seperti biasa. Lampu-lampu berkelip tanpa peduli. Saya memandang bayangan diri saya di kaca. Perempuan yang sama, tetapi tidak lagi rapuh. Besok, saya tidak datang sebagai korban. Saya datang sebagai pemilik sah dari segalanya. 3 hari sebelum pertemuan itu, terjadi satu peristiwa yang nyaris membuat rencana saya gagal. Sore itu, Wulan tiba-tiba muncul di depan hotel tempat saya menginap. Entah bagaimana dia tahu saya ada di sana. Mungkin dia menyuruh seseorang mengikuti saya. Dia berdiri di lobi dengan tas mahal
dan senyum yang sama sinisnya seperti biasa. "Mbak Anin," katanya, duduk di depan saya tanpa diundang. "Kita bicara baik-baik. Yuk." Mas Reza sudah lelah dengan semua ini. "Tanda tangani saja surat cerainya. Ambil uang pesangon, 500 juta. Itu cukup untuk perempuan sepertimu memulai hidup baru di tempat lain." Saya menatapnya tenang. 500 juta sebagai ganti warisan ayah saya yang bermiliar-miliar. "Wulan," kata saya pelan, "kamu pikir saya tidak tahu rumah itu bernilai berapa?" Senyumnya sedikit memudar. "Mbak, jangan macam-macam. Suratnya sudah sah. Mbak tidak akan menang." "Kalau memang sudah sah," jawab saya, "kenapa kamu repot-repot datang ke sini membujuk saya?" Wulan terdiam. Dia tidak menyangka saya akan membalik pertanyaannya seperti itu. Saya berdiri, memberi tanda bahwa pembicaraan ini selesai. "Pulanglah, Wulan, dan sampaikan pada kakakmu. Saya akan datang ke pertemuan itu. Tetapi saya tidak datang untuk menyerah. Saya datang untuk mengembalikan apa yang kalian curi." Wulan menatap saya dengan mata penuh kebencian, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah dia pergi, tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka begitu yakin saya bisa dibeli dengan 500 juta. Seolah harga diri saya sebegitu murahnya. Tetapi justru kejadian itu membuat tekad saya semakin bulat. Malam itu, saya menelpon Bularas, pengacara saya, dan menceritakan semuanya. "Bagus," kata Bularas setelah mendengar cerita saya. "Tawaran damai itu menguntungkan kita. Itu artinya mereka tahu posisi mereka lemah. Orang yang yakin menang tidak akan menawar damai. Besok kita susun ulang strateginya. Kita siapkan semua dokumen, dan kita pastikan tidak ada celah." Saya tersenyum mendengarnya. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar punya pendukung. 2 hari kemudian, saya dan Bularas menghabiskan sepanjang malam menata bukti. Kami menyusunnya seperti menyusun cerita, dari awal sampai akhir, agar mudah dipahami siapapun. Akta asli di atas, lalu bukti pemalsuan, lalu laporan notaris, lalu catatan tangan Wulan. "Ketika kamu membongkar ini di depan mereka," kata Bularas, "mereka tidak akan punya tempat bersembunyi." Saya memandang tumpukan dokumen itu, dan saya teringat malam pertama saya curiga. Malam ketika saya mendengar Reza dan Wulan berbisik di balik pintu kamar. Saat itu, saya hanya seorang istri yang ketakutan, tanpa bukti dan tanpa keberanian. Sekarang, saya adalah perempuan yang memegang seluruh kebenaran di tangannya. Pagi itu, langit Jakarta cerah, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Saya mengenakan blazer kerja berwarna gelap. Rambut saya disanggul rapi. Di tangan saya hanya ada satu map, tetapi di dalamnya tersimpan seluruh kebenaran. Saya melangkah masuk ke rumah Pondok Indah, rumah ayah saya, dengan kepala tegak. Di ruang tamu, mereka sudah menunggu. Reza duduk di tengah, ditemani pengacaranya. Bu Sutinah duduk di sampingnya, memakai gelang emas yang dulu milik ibu saya. Wulan berdiri di dekat jendela, melipat tangan dengan senyum penuh kemenangan. Dan di sudut ruangan, beberapa kerabat keluarga besar ikut hadir sebagai saksi. "Akhirnya kamu datang juga, Anin," kata Reza, mencoba terdengar berwibawa. "Duduklah. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Tanda tangani saja surat ini. Dan semua beres." Pengacaranya menyodorkan map coklat yang sudah saya kenal. Surat cerai dan pelepasan harta. Saya tidak duduk. Saya berdiri di tengah ruangan dan tersenyum tenang. "Sebelum saya tanda tangani apapun," kata saya ingin semua orang di sini tahu satu hal." Bu Sutinah mendengus. "Tahu apa? Kamu cuma menantu. Harta ini sudah jadi urusan keluarga kami." "Benar, Bu," jawab saya. "Ini memang urusan keluarga. Keluarga saya. Keluarga almarhum ayah saya." Ruangan mendadak hening. Wulan menurunkan senyumnya sedikit. Saat itulah pintu terbuka. Pak Bram masuk, diikuti Bularas, pengacara saya. Wajah Reza langsung memucat. Dia mengenali Pak Bram, notaris yang dulu menolak permintaannya. Siapa mereka?" tanya Bu Sutinah dengan suara mulai gugup. "Perkenalkan," kata saya tenang. "Notaris ayah saya dan pengacara saya,
Mari kita bicara hukum. Pak Bram membuka tasnya, lalu meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Saudara Reza, kata beliau, akta hibah yang Anda gunakan untuk mengalihkan rumah ini palsu. Akta otentik harus dibuat di hadapan kedua pihak. Nyonya Anindya tidak pernah hadir, maka akta Anda batal demi hukum. Tidak punya kekuatan sama sekali. Ini akta yang asli. Reza meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat pasi. Ini tidak mungkin, gumamnya. Sangat mungkin, Saudara Reza, kata Bularas dingin. Dan ada lagi yang harus Anda dengar. Seluruh properti ini terdaftar sebagai harta bawaan klien saya. Warisan dari ayah kandungnya. Bularas membuka map keduanya dan membacakan dengan suara jelas. Berdasarkan hukum, harta bawaan tetap menjadi milik istri, walaupun terjadi perceraian. Suami tidak punya hak atas harta bawaan istri. Tidak sejengkal pun, tidak serupiah pun. Jadi, gugatan cerai Anda dengan tuntutan harta bersama ini tidak ada artinya. Wulan maju, wajahnya merah padam. Bohong. Mas Reza sudah mengurus semua suratnya. Saya menatap Wulan dengan tenang. Lalu saya mengeluarkan satu lembar foto dari map saya. Surat ini, maksud kamu? Wulan, kata saya, meletakkan foto catatan tulisan tangannya di meja. Daftar pembagian harta saya dengan tulisan tanganmu sendiri. Anin tidak akan tahu apa-apa. Wulan terdiam membatu. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa menggeleng tidak percaya. Bu Sutina berusaha menyelamatkan keadaan. Itu cuma coret-coretan biasa. Anin, coret-coretan. Bu, kata saya, yang membagi rumah, ruko, dan mobil milik almarhum ayah saya. Saya mengeluarkan dokumen demi dokumen, meletakkannya satu persatu di atas meja. Ini bukti pengalihan rumah yang Anda ajukan dengan tanda tangan curian. Ini laporan dari notaris yang Anda pakai, yang mengakui tidak pernah memverifikasi saya. Dan ini surat wasiat ayah saya, yang menyatakan semua ini milik saya seorang. Reza terjatuh ke kursi, kepalanya tertunduk. Anin, dengar dulu. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa, Mas? Kata saya. Suara saya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa berat. Jelaskan kenapa kamu menutup halaman surat itu dengan tanganmu, supaya aku tidak membaca. Atau jelaskan kenapa kamu menyuruh ibumu mengusirku dari rumah yang dibangun ayahku. Reza tidak menjawab. Tidak ada yang bisa dia jawab. Bularas melanjutkan dengan suara tegas. Saudara Reza, Saudari Wulan, dengarkan baik-baik. Pemalsuan akta otentik adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara. Klien saya berhak melaporkan kalian ke pihak berwajib kapan saja dia mau. Mendengar kata penjara, Bu Sutina langsung berdiri lalu jatuh berlutut di depan saya. Amin. Nak, maafkan ibu. Ibu hilaf, tolong jangan penjarakan anak-anak ibu, ratapnya. Saya menatap perempuan yang dulu mengusir saya dari rumah ini tanpa belas kasihan. Perempuan yang memakai gelang ibu saya sambil menyuruh saya pergi. Hati saya tidak bergetar. Bu, kata saya pelan. Dulu saya memanggil ibu seperti ibu saya sendiri. Saya menyerahkan dapur, keuangan, bahkan harga diri saya demi menjaga keluarga ini. Dan ibu membalasnya dengan mengusir saya, lalu membagi-bagi warisan ayah saya. Sekarang, ibu berlutut. Tetapi keadilan tidak bisa dibeli dengan air mata yang terlambat. Wulan, yang sejak tadi membatu, tiba-tiba berteriak, "Ini tidak adil. Kami juga butuh hidup." Saya menoleh padanya dengan tenang. Butuh hidup, Wulan. Maka bekerjalah seperti ayah saya dulu. Beliau membangun semua ini dari nol, bukan dengan mencuri tanda tangan orang lain. Wulan terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak punya kata-kata sinis untuk dilontarkan. Saya berpaling kepada seluruh kerabat yang hadir sebagai saksi. Bapak, Ibu sekalian, kata saya,
Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun. Saya datang untuk mengembalikan apa yang menjadi hak saya. Hak dari peninggalan ayah saya. Mulai hari ini, rumah dan seluruh properti ini kembali atas nama saya secara sah. Bularas mengeluarkan dokumen terakhir, akta tandingan yang sudah disahkan. Pengalihan palsu sudah dibatalkan oleh notaris dan didaftarkan ulang atas nama yang sah. Rekening yang sempat dibekukan juga sudah dikembalikan sepenuhnya kepada klien saya. Secara hukum, semuanya selesai. Tinggal satu pertanyaan, apakah ini akan dibawa ke ranah pidana? Semua mata tertuju pada saya. Reza menatap saya dengan tatapan memohon. Saya menarik napas panjang. Saya memikirkan ayah saya dan apa yang akan beliau inginkan. Saya tidak akan melaporkan kalian ke polisi, kata saya akhirnya. Mereka tampak lega sejenak. Tetapi dengan satu syarat, kalian bertiga harus pergi dari rumah ini hari ini juga. Selamanya. Tidak ada yang membantah. Reza menandatangani surat cerai. Kali ini atas kehendak saya. Bu Sutinah melepas gelang emas ibu saya dan meletakkannya di meja dengan tangan gemetar. Wulan mengemasi kopernya dalam diam, tanpa berani menatap mata saya lagi. Satu persatu, mereka keluar dari rumah yang dulu mereka kira sudah menjadi milik mereka setelah pintu tertutup di belakang mereka. Rumah itu terasa hening untuk waktu yang lama. Saya berdiri sendiri di ruang tamu, di tengah rumah yang dibangun ayah saya. Pak Bram menepuk bahu saya pelan. Ayahmu pasti bangga, nak, katanya lembut. Saya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, air mata saya jatuh tanpa beban. Hari itu menjadi akhir dari satu babak dan awal dari babak yang baru. Tetapi cerita tidak berhenti begitu saja. Ada hal-hal yang ingin saya ceritakan setelahnya. Karena keadilan bukan hanya soal merebut kembali apa yang hilang. Keadilan juga soal bagaimana kita memilih untuk hidup sesudahnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mulai tersebar di antara keluarga besar. Para kerabat yang dulu diam, kini mulai bersuara. Mereka melihat sendiri kebenarannya. Banyak yang datang meminta maaf pada saya, karena dulu pernah ikut menyalahkan saya. Saya menerima mereka dengan hati terbuka. Saya tidak ingin menyimpan dendam pada siapapun. Reza, mantan suami saya, ternyata jatuh lebih dalam dari yang saya bayangkan. Tanpa harta saya, dia tidak punya apa-apa. Pekerjaannya sudah lama dia tinggalkan. Saya mendengar dia kini menumpang di rumah kontrakan kecil, dengan utang di mana-mana. Utang yang dulu dia buat dengan menjaminkan akta palsu, yang kini sudah tidak berlaku. Wulan, yang dulu memamerkan map biru itu, juga kehilangan segalanya. Mobil yang sudah dia incar tidak pernah menjadi miliknya. Begitu pula ruko yang dia idamkan. Saya dengar dia kembali tinggal di kampung, bekerja serabutan untuk menyambung hidup. Setiap kali saya teringat senyum sinisnya dulu, saya hanya bisa menggeleng pelan. Bu Sutina, ibu mertua saya, pindah ke rumah Wulan di kampung. Gelang emas ibu saya yang dulu beliau pakai, kini sudah kembali ke tangan saya. Saya menyimpannya bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai kenangan akan ibu saya. Kadang saya berpikir, andai dulu beliau memilih menyayangi saya, hidupnya pasti berbeda. Tetapi saya tidak menghabiskan waktu memikirkan nasib mereka terlalu lama. Saya punya hidup yang harus saya bangun kembali. Mimpi yang dulu sempat saya tunda. Butik saya di Kemang, yang dulu hampir mereka rampas, kini saya kelola dengan sepenuh hati. Saya merekrut karyawan baru. Saya melatih perempuan-perempuan muda yang ingin mandiri. Mbak Sari, karyawan yang dulu ketakutan saat gudang digembok, kini menjadi tangan kanan saya. Mbak Asih, pembantu setia yang membantu saya diam-diam. Saya angkat menjadi kepala rumah tangga. Saya menaikkan gaji mereka. Saya memberi mereka rasa aman yang dulu pernah hilang dari saya. Karena saya tahu betul bagaimana rasanya berdiri sendirian ketika semua orang berpaling. Pak Bram, notaris yang menjaga warisan ayah saya, tetap menjadi penasihat saya hingga kini. Setiap kali saya mengambil keputusan besar, saya selalu meminta nasihat beliau lebih dulu. Beliau seperti ayah kedua bagi saya, penjaga terakhir dari semua yang ayah saya tinggalkan. Saya bersyukur di tengah orang-orang yang mengkhianati
mengkhianati. Masih ada orang yang setia pada kebenaran. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang baru. Saya menjual rumah besar di Pondok Indah itu. Bukan karena terpaksa, tetapi karena saya memilih. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan pahit, bayangan pengkhianatan di setiap sudutnya. Saya menggunakan uangnya untuk membangun sesuatu yang lebih berarti dari sekedar rumah. Saya mendirikan sebuah rumah singgah bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. Tempat di mana mereka bisa belajar hukum, belajar berdagang, dan menemukan kembali harga diri. Saya menamainya dengan nama ayah saya, supaya namanya hidup dalam kebaikan, bukan dalam perebutan. Setiap kali melihat seorang perempuan bangkit dari sana, saya merasa ayah saya tersenyum. Suatu hari, seorang perempuan muda datang ke rumah singgah itu sambil menangis. Ceritanya mirip dengan cerita saya. Suami dan mertuanya berusaha merampas warisan orang tuanya. Saya duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, dan menatap matanya dalam-dalam. "Dengar," kata saya, "kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira." Saya membantunya seperti dulu Pak Bram membantu saya. Saya carikan pengacara untuknya. Saya temani dia mengurus dokumen, menghadapi keluarga, dan memperjuangkan haknya. Beberapa bulan kemudian, dia menang. Dan saat dia memeluk saya sambil menangis bahagia, saya sadar bahwa luka lama saya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain. Hidup saya perlahan menemukan kembali warnanya. Saya mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama saya tinggalkan sejak menikah dengan Reza. Saya bepergian, mengunjungi tempat-tempat yang dulu hanya bisa saya impikan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar bebas. Suatu sore, saya pergi ke Bali untuk meresmikan cabang rumah singgah yang kedua. Saya berdiri di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Angin sore membelai wajah saya, membawa aroma tanah dan padi yang baru disiram hujan. Saya menutup mata. Dan untuk sesaat, saya merasakan kehadiran ayah saya di sekeliling saya. Saya teringat dulu, ketika hidup terasa seperti secangkir teh pahit yang harus saya telan. Rasanya begitu menyiksa saat itu, tetapi justru karena pahitnya, saya kini menghargai manisnya. Kalau saja saya menyerah di hotel kecil itu, saya tidak akan pernah sampai di sini. Kalau saja saya percaya bahwa saya lemah, mereka pasti sudah menang. Malam itu, di kamar penginapan saya yang menghadap sawah, saya membuka buku catatan saya. Saya sedang menulis sebuah buku, sebuah memoir tentang perjalanan saya selama ini, tentang seorang perempuan yang dikhianati, dijatuhkan, lalu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Saya menulis di halaman pertama, untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam. Sebelum saya tutup cerita ini, ada satu bagian yang belum saya ceritakan kepada Bunda. Bagian tentang hari ketika saya pergi sendiri ke kantor cabang utama bank itu. Hari itu, sehari setelah saya tahu rumah saya dialihkan. Saya datang ke bank dengan tenang. Saya membawa kartu identitas, sertifikat asli yang baru saya ambil dari Pak Bram, dan keberanian. Petugas bank menerima saya di sebuah ruangan kecil, ditemani seorang manajer. "Bu Anindya," kata manajer itu, "surat kuasa ini sudah diverifikasi oleh notaris. Sah secara hukum." Saya meletakkan sertifikat asli saya di atas meja, perlahan dan penuh keyakinan. "Pakistan," kata saya. "Bandingkan tanda tangan di surat kuasa itu dengan tanda tangan saya yang ini." Manajer itu mengambil kaca pembesar, lalu memeriksa keduanya dengan saksama. Keningnya berkerut. Saya tahu, dia mulai melihat perbedaannya. "Tanda tangan di surat kuasa ini agak berbeda," gumamnya pelan. "Tentu berbeda," kata saya. "Karena saya tidak pernah membuat surat kuasa itu. Itu adalah tanda tangan yang dicuri dari formulir lain, lalu ditempelkan di dokumen ini. Dan saya bisa membuktikannya dengan bantuan notaris asli ayah saya." Manajer itu terdiam lama. Lalu, dia menelpon atasannya dan menjelaskan situasinya. Saya duduk tenang. Sementara di dalam dada saya, jantung berdegup keras. Ini adalah pertaruhan pertama saya. Kalau bank tidak percaya, semuanya akan lebih sulit. Tetapi saya tahu, kebenaran selalu meninggalkan jejak, dan jejak itu
ada di pihak saya. Akhirnya, manajer itu mengangguk. Baik, Bu, kami akan membekukan proses pengalihan ini dulu. Sementara penyelidikan internal kami lakukan. Mohon Ibu lengkapi laporan dugaan pemalsuan. Saya menghela napas lega, walau wajah saya tetap tenang. Langkah pertama berhasil. Benteng mereka mulai retak, sedikit demi sedikit. Saat saya keluar dari bank itu, hujan turun rintik-rintik di kawasan Sudirman. Saya berdiri di bawah kanopi, memandang tetesan air yang jatuh di aspal. Anehnya, saya tidak merasa takut lagi. Saya merasa kuat untuk pertama kalinya sejak lama. Setiap langkah yang saya ambil sendiri mengembalikan satu keping harga diri yang pernah hilang. Saya teringat awal pernikahan saya dengan Reza 12 tahun yang lalu. Dulu, dia pria yang sederhana, yang membawakan saya martabak setiap malam minggu, yang berjanji akan menjaga saya dalam suka maupun duka sampai akhir hayat. Saya bertanya-tanya, kapan tepatnya dia berubah menjadi orang asing yang ingin menghancurkan saya? Mungkin perubahan itu terjadi perlahan, tanpa saya sadari. Mungkin sejak ayah saya wafat, dan dia melihat warisan itu sebagai kesempatan. Mungkin sejak Wulan datang dan membisikkan kerakusan ke telinganya setiap hari. Atau mungkin keserakahan itu memang selalu ada, hanya menunggu waktu untuk muncul. Tetapi saya berhenti mencari jawaban itu, karena jawaban itu tidak akan mengubah apapun. Yang penting bukan kenapa mereka mengkhianati saya. Yang penting adalah bagaimana saya bangkit. Dan saya memilih untuk bangkit, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kebenaran. Itulah yang membuat saya berbeda dari mereka. Itulah yang membuat ayah saya hidup dalam diri saya. Sekarang, biarkan saya mengakhiri cerita ini dengan beberapa pesan untuk Bunda di luar sana. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal tentang kepercayaan, harga diri, dan keadilan. Jangan pernah menyerahkan seluruh hidup dan harta dirimu hanya atas nama cinta. Dan jangan pernah merasa bahwa menjadi perempuan berarti harus selalu mengalah pada ketidakadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang berada di posisi saya dulu, yang memilih diam demi menjaga keutuhan rumah tangga, sampai dirinya sendiri terkikis habis. Kalau kamu salah satunya, saya ingin kamu tahu, diam bukanlah satu-satunya pilihan. Kamu berhak tahu apa yang kamu tanda tangani. Kamu berhak menjaga apa yang menjadi milikmu. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang lupa bahwa pernikahan dibangun di atas kesetiaan, bukan di atas perhitungan harta. Dan ada pula ibu mertua seperti Bu Sutina yang membela anaknya bahkan dalam kesalahan. Kepada mereka, roda kehidupan selalu berputar. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Tetapi cerita ini bukan tentang dendam. Bunda, ini tentang bangkit dengan kepala tegak. Saya tidak menghancurkan mereka dengan kebencian. Saya hanya menegakkan kebenaran yang ada. Sisanya, biarlah keadilan dan waktu yang menyelesaikan. Itu bukan lagi beban saya. Beban saya sekarang hanyalah memastikan tidak ada perempuan lain yang dijatuhkan seperti saya dulu. Pagi itu di Bali, ketika kabut tipis masih menyelimuti sawah. Saya bangun lebih awal. Saya duduk di meja kerja dengan secangkir teh hangat dan naskah buku saya yang hampir selesai. Judulnya saya tulis dengan tangan saya sendiri. Dari Pengkhianatan Menuju Cahaya. Sebuah memoir tentang kekuatan seorang perempuan yang menolak untuk dijatuhkan. Halaman terakhir buku itu masih kosong. Saya mengambil pena dan mulai menulis. Untuk semua perempuan yang sedang berjuang dalam diam, percayalah, badai pasti berlalu. Dan ketika matahari muncul kembali, kamu akan menemukan dirimu bersinar lebih terang. Karena perempuan yang telah melewati kegelapan justru tahu betul cara menghargai cahaya. Di luar jendela, langit pagi mulai cerah. Burung-burung berkicau di antara pepohonan. Saya menutup buku itu, lalu memandang sawah yang membentang hijau di kejauhan. Saya tersenyum, bukan karena saya telah menang melawan mereka, tetapi karena saya telah menemukan kembali diri saya yang dulu sempat hilang. Inilah kebahagiaan yang sejati. Bunda, bukan tentang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tentang berdiri tegak di atas kaki sendiri dan berbagi terang
dengan sesama. Seperti pelangi yang selalu muncul setelah hujan. Hidup saya yang dulu gelap, kini penuh warna. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menyerah atau untuk bangkit dan bersinar. Saya memilih untuk bangkit. Dan kalau saya bisa, Bunda juga pasti bisa. Tidak ada kegelapan yang abadi. Tidak ada badai yang tidak pernah berlalu. Yang dibutuhkan hanyalah satu keputusan untuk tidak menyerah. Lalu, satu langkah kecil setiap hari. Karena dari satu langkah kecil itulah seluruh hidup yang baru dimulai. Terima kasih, Bunda, sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati Bunda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena setiap perempuan punya kisah, dan setiap kisah layak untuk didengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian, dan jangan pernah berhenti bersinar.